Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dengan dahsyat dengan kekuatan setara 100.000 bom Hiroshima. Letusan ini membinasakan satu kota yang sangat makmur dan maju pada saat itu, Pompei. Pompei menjadi simbol kemajuan dan kemakmuran peradaban Kekaisaran Romawi. Kota ini dibangun dengan sangat indah. Tapi, di balik kemakmuran tersebut, Pompei dikenal karena kemaksiatannya. Mulai dari prostitusi, seks bebas, sampai homoseksual. Letusan Vesuvius tidak hanya membinasakan kota ini, tapi menguburnya dalam abu yang sangat panas hingga 1600 tahun. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas Pompei, kota maksiat yang diajab oleh Tuhan. Yuk kita simak. Vesuvius terkenal karena erupsinya pada tahun 79 Masehi yang menghancurkan kota-kota Romawi, yaitu kota Pompei dan kota Herculaneum, dan menguburnya ke dalam abu panas gunung api. Pompei adalah kota yang sangat makmur pada saat itu. Letusan itu setidaknya menewaskan sekitar 16.000 hingga 20.000 jiwa, mengubur kota ini selama 1.600 tahun sebelum ditemukan kembali pada akhir abad 16. Gunung Vesuvius menjadi satu-satunya gunung berapi yang masih aktif di daratan Eropa. Gunung ini terletak di pantai barat Italia, menghadap Teluk dan kota Napoli. Gunung Vesuvius berada di atas kaldera Gunung Somma Purba. Gunung Somma sendiri adalah sebuah gunung yang sangat besar, yang pernah meletus hebat ribuan tahun sebelum Vesuvius lahir. Gunung Somma sendiri sudah terbentuk sejak 400.000 tahun yang lalu. Gunung Somma meletus hebat sekitar 17.000 tahun yang lalu membentuk kaldera yang sangat besar. Di atas kaldera ini, Gunung Vesuvius lahir. Gunung Vesuvius adalah bagian dari busur vulkanik Campania, garis gunung berapi yang terbentuk di atas zona subduksi yang dihasilkan oleh tumbukan lempeng Afrika dan Eurasia. Zona subduksi ini membentang sepanjang semenanjung Italia dan juga merupakan sumber gunung berapi lainnya seperti Gunung Etna, Gunung Flegrei, Gunung Volcano, dan Gunung Stromboli. Gunung Vesuvius telah menghasilkan beberapa letusan berapi terbesar di benua Eropa. Dalam rentang waktu 17.000 tahun terakhir, Vesuvius telah mengalami 8 kali letusan yang sangat besar. Hingga sekarang, gunung ini masih menjadi gunung yang sangat berbahaya karena dikelilingi oleh kota-kota yang memiliki populasi penduduk yang sangat padat. Pada zaman Romawi kuno, Pompei menjadi kota yang sangat makmur dan maju. Pompei dikenal sebagai kota industri dan pusat perdagangan. Selain itu, pertanian Pompei juga berkembang dengan pesat karena tanahnya yang subur berkat Gunung Vesuvius. Lokasi Pompei sangat strategis, berada di dekat Teluk Naples. Pompei sangat ideal sebagai pusat perdagangan di zaman Romawi. Pelabuhan-pelabuhannya ramai didatangi kapal-kapal yang membawa barang dari seluruh Mediterania. Pompei menjadi persimpangan penting untuk perdagangan berbagai komoditas penting. Pasar-pasar di kota Pompei merupakan pusat ekonomi, tempat para pedagang dari negeri-negeri jauh berbaur dengan pedagang lokal. Berdagang dari segala hal mulai dari rempah-rempah yang eksotis, tekstil mewah, hingga kebutuhan sehari-hari. Pasar-pasar ini bukan hanya sekedar pusat ekonomi, tetapi juga interaksi budaya, tempat kekayaan Kekaisaran Romawi dipamerkan sepenuhnya. Di tempat-tempat yang ramai ini,
warga Pompei terlibat dalam seni perdagangan, bernegosiasi, dan bertukar barang dalam tarian meriah yang memicu kemakmuran kota. Perekonomian kota Pompei berakar kuat dari tanahnya yang sangat subur, yang diberkahi oleh tanah vulkanik yang kaya berkat Gunung Vesuvius. Daerah pedesaan di sekitarnya dipenuhi dengan kebun anggur dan kebun zaitun yang menyediakan hasil bumi yang melimpah yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Produksi anggur khususnya merupakan industri yang berkembang pesat, dengan anggur Pompei yang dikenal akan kualitasnya di seluruh Kekaisaran Romawi. Selain kebun anggur, kota ini juga menjadi rumah bagi berbagai macam kegiatan pertanian dan pengolahan makanan. Pabrik-pabrik lokal menggiling gandum dari ladang-ladang di sekitarnya, dan toko-toko roti mengolahnya menjadi roti dan makanan pokok bagi masyarakat Pompei. Vitalitas ekonomi Pompei semakin diperkuat oleh komunitas seniman dan pengrajin yang terampil. Orang-orang yang tekun bekerja ini merupakan urat nadi ekonomi kota yang mengubah bahan mentah menjadi barang-barang berharga. Para pengrajin logam menempa peralatan dan barang-barang dekoratif dari logam, membuat tembikar dan membuat keramik, dan menjadi produsen tekstil kain tenun yang sangat indah dan artistik. Kemakmuran kota Pompei tercermin dalam bangunan-bangunannya yang megah dan maju. Kota Pompei telah ditata menjadi kota yang sangat maju pada zaman Romawi. Arsitektur kota Pompei dibuat dengan sangat menakjubkan. Kota ini memiliki fasilitas umum seperti terma, teater, forum, pusat kegiatan sosial dan administratif. Benteng dan gerbang kota Pompei dibangun dengan sangat kuat dan kokoh. Tapi di balik kemajuan tersebut, Pompei adalah kota yang penuh dengan kemaksiatan. Pompei dikenal menjadi pusat prostitusi dan kota seks. Bisnis pelacuran di kota Pompei berkembang dengan sangat pesat. Rumah-rumah bordir bertebaran di seluruh kota Pompei. Tidak hanya pelacuran, perdagangan budak seks dan seks bebas juga menjadi hal yang wajar di kota ini. Dalam buku Sexuality in Greek and Roman Culture, Profesor Sejarah Universitas Arizona, Marlin Skinner, menjelaskan standar moral masyarakat Romawi kuno amat longgar dan konsep seks mereka begitu brutal. Perempuan yang belum menikah bisa tidur dengan siapapun. Seks bebas sama sekali bukan hal yang tabu. Seorang ayah bisa mengajak anak laki-lakinya untuk berpesta seks dengan banyak perempuan. Seks dengan perempuan bukan istrinya juga menjadi jamak dilakukan. Bahkan dilakukan di ruang publik, mulai dari taman, amphitheater, hingga balai kota menjadi tempat untuk berhubungan seks. Semua itu adalah hal yang wajar terjadi di kota Pompei. Yang lebih mengerikan lagi, bukan hanya seks berlainan jenis atau heteroseksual, tapi seks sesama jenis atau homoseksual juga adalah hal yang sering terjadi di kota Pompei. Beberapa temuan arkeolog mengungkap fakta yang mengerikan ini tentang brutalnya kelakuan para homoseksual di kota Pompei. Seperti gunung api pada umumnya, beberapa hari sebelum meletus dahsyat, Gunung Vesuvius mengeluarkan tanda-tanda terlebih dahulu, seperti gempa bumi kecil, air yang menjadi keruh, serta sumber air bawah tanah yang mengering. Tapi bagi penduduk Pompei yang telah hidup ratusan tahun bersama Gunung Vesuvius, hal ini dianggap wajar. Gempa-gempa kecil memang sering terjadi di kota Pompei. Tapi gempa bumi kali itu sangat berbeda. Jam 1 siang pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, gunung ini mulai mengamuk. Letusannya diawali dengan gempa bumi yang sangat kencang. Intensitas dan kekuatan gempa semakin meningkat. Gempa ini meruntuhkan bangunan-bangunan di kota Pompei. Sesaat kemudian, puncak Gunung Vesuvius mulai berkobar. Letusan dahsyat terjadi di puncak gunung. Puncak gunung mulai mengeluarkan asap, menyemburkan lava pijar, dan batuan-batuan cair, serta batu-batu yang sangat panas. Kolom erupsi meninggi hingga ketinggian 33 km ke atas langit, menutup cahaya matahari
mengubah langit siang menjadi gelap, seperti malam. Penduduk di kota Pompei panik berlarian menyelamatkan diri mereka. Kota Pompei luluh lantah oleh amukan gunung Vesuvius. Letusan dahsyat ini melemparkan batu-batu besar ke tengah kota, menghancurkan bangunan-bangunan yang tadinya kokoh berdiri. Lava pijar terus-menerus keluar dari puncak gunung. Pada puncak amukannya, gunung ini meletus dengan kekuatan termal setara dengan 100.000 kali letusan bom atom di Hiroshima. Sementara itu, penduduk yang berada di pinggiran pantai yang berjarak lebih jauh dari kota juga tidak luput dari amukan. Tsunami setinggi puluhan meter menyapu mereka semua yang berada di pantai dan pelabuhan Pompei. Masyarakat yang menyelamatkan diri ke laut pun tidak bisa lari dari amukan bencana ini. Kengerian hari itu belum habis sampai di situ. Beberapa saat kemudian, awan panas mulai turun dari atas gunung, menyapu seluruh kota beserta penduduk Pompei yang berada di sana. Awan panas yang mencapai 550 derajat Celcius tidak hanya membakar kulit, tapi membuat darah mereka mendidih seketika dan meledakkan otak mereka. Mereka yang tidak sempat menyelamatkan diri meninggal seketika oleh sapuan awan panas, lalu menguburnya ke dalam abu yang sangat panas. Letusan gunung Vesuvius ini berlangsung hingga 2 hari. Pada letusan itu, diperkirakan sekitar 16.000 sampai 20.000 orang meninggal, menghancurkan dan mengubur kota Pompei dan Herculaneum ke dalam abu. Kota yang makmur itu seketika binasa. Sekarang, reruntuhan kota Pompei dan kota Herculaneum ini masih utuh, beserta semua kerangka penduduk yang terawetkan, menjadi saksi bagaimana Tuhan membinasakan sebuah kota dalam sekejap. Kengerian letusan gunung Vesuvius ini tergambar dalam film Pompei tahun 2014 yang diproduksi oleh Konstantin Film. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Jika kamu suka video ini, silahkan klik like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, kritikan, dan saran, silahkan tinggalkan di komentar.